Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan dari Bang Soleh. Pertanyaan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, akikoh dan kurban dijadikan satu, artinya berakikoh plus niat kurban, atau kurban plus niat akikoh, boleh atau tidak Pak Ustadz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam sebuah kitab Ismitul Ainain, mas'alatun lau nawal akikotah wa dohiyatah lam tuhsol ghairu wahidin inda Ibni Hajarin wa yasul kullu inda Muhammad Ramli. Intinya kurban plus akikoh itu khilaf ulama. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami hanya dapat salah satunya. Menurut Imam Ar-Ramli dapat kedua-duanya. Satu kambing niat akikoh dan kurban karena bertepatan hari kurban. Ini dapat kedua-duanya. Niat kurban plus niat akikah. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hanya dapat salah satu. Apa itu dapat kurbannya, apa itu dapat akikohnya. Bagi kita ya ikut yang dapat kedua-duanya saja. Apalagi orang yang tidak punya kemampuan. Sampai-sampai ada pendapat lain dari pendapat Ibnu Abbas. Orang yang tidak punya apa-apa misalnya, tapi ingin berakikoh atau ingin berkurban, tapi tidak punya apa-apa, mau beli kambing, tidak kuat. Apalagi membeli sapi. Ikut pendapatnya Ibnu Abbas, annahu yakfi bil udhiyati iraqatud dami walau min darajatin aw auzin. Cukup di dalam berkurban mengalirkan darah walaupun dari seekor ayam atau angsa. Kama qalau Al-Maidani, seperti yang dikatakan Imam Al-Maidani. Wa kaina sayuna ya'murul fakirah bitaklitihi. Syahona memerintahkan pada kami semua, Syahona memerintahkan pada orang fakir untuk taklid pada Ibnu Abbas ini. Kalau memang tidak mampu berkorban atau berkekah dengan kambing, maka berkekahlah dengan ayam atau angsa. Kalau di Madura ya bibik bisa. Ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua datangnya dari Muhammad Alfan. Pak Ustadz mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan begini Ustadz. Apa sih keutamanya dzikir? Nah, dan keutamanya puasa. Kalau utamanya puasa sudah kami sampaikan di video yang sudah lalu. Ini masalah dzikir. Masalah dzikir yang perlu kita ketahui pertama dzikir. Dzikir itu secara bahasa ingat. Tapi secara istilah dzikir itu mengingat Allah. Kalau Imam Nawawi mengatakan, mendefinisikan dzikir itu kullu amalin khair, atau semua ketaatan. Tidak harus dan ucapan. Ada yang mengartikan yang dinamakan dzikir secara istilah yaitu menyebut atau mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang mengatakan yang dinamakan dzikir semua perbuatan baik. Semua perbuatan ketaatan itu dzikir. Dzikir ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu semua padaku, adzkurukum, maka kami ingat kamu. Jika kalian semua berzikir pada Allah, Allah akan merahmati. Allah akan meridhai.
Allah akan mengampuni. Ini ayat hukum. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu semua padaku. Wala takfurun, dan jangan kamu mengkufuri padaku. Ini perintah dari Allah, diperintah untuk bersyukur pada Allah, dilarang oleh Allah jangan sampai kufur pada Allah. Dzikir adalah benteng dari setan, termasuk benteng dari kefakiran, termasuk keselamatan baik dunia akhirat. Dzikir, ada dzikir itu berupa selawat, ada dzikir itu berupa kalimat selain selawat seperti la ilaha illallah. Ini kalau la ilaha illallah malah dzikir yang paling utama, afdhal dzikri la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah dengan, ya tentunya bertasbih yang banyak juga. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu semua kepada Allah bukratan wa asila, di dalam waktu pagi dan waktu sore. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dzikir pada Allah dengan dzikir yang banyak di dalam setiap keadaan. Cuman ada aturannya. Kalau dzikir di dalam WC misalnya, ya cukup di hati saja. Kalau di masjid, ya dzikir hati dan lisan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, dzikir itu mempunyai 4 marotib, 4 tingkatan. Yang pertama, dzikrul lisan faqat. Hanya dzikir lisannya saja, hatinya kemana-mana. Di lisan la ilaha illallah, di lisan subhanallah, di lisan alhamdulillah, di lisan baca dzikir yang lain. Tapi hatinya tidak nyambung pada Allah. Ini dzikir dengan lisan. Mana yang lebih utama antara lisan dan hati misalnya? Ini pertanyaan ini. Dzikir cuma lisan saja atau dzikir dengan hati saja? Mana yang lebih utama? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini yang muktamad, dzikir dengan hati itu lebih utama daripada dzikir dengan lisan saja. Kalau dzikir kedua-duanya, lisan dzikir, hati dan hati pun dzikir, ini yang lebih utama lagi. Kembali kepada pendapatnya Imam Ghazali bahwa dzikir mempunyai 4 tingkatan. Pertama, dzikir dengan lisan saja. Yang nomor 2, dzikrul qalbi ma'al lisan ta'alufan. Dzikrul qalbi ma'al lisan takallufan. Dzikir dengan hati bersama dengan lisan takallufan, dengan dipaksakan. Kalau tidak maksa ya hilang. Karena belum begitu biasa. Lisan la ilaha illallah, hati kadang nyambung, kadang hilang, kadang nyambung, kadang hilang. Ini dzikir hati dan lisan takallufan. Dzikirnya orang-orang yang kebanyakan, dipaksa-paksakan. Kadang husu, kadang enggak. Kadang la ilaha illallah di dalam lisan, hati pun ya nyambung. Kadang hatinya enggak nyambung. Ini dzikir hati dan lisan takallufan. Yang nomor 3, dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin. Nomor 3, dzikir hati dan lisan tanpa memaksa, tapi memang sudah biasa. Lisan berzikir, hati berzikir, memang sudah biasa, ringan, enteng bacanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan enak, bacanya enteng. Hati pun nyambung, karena sudah biasa, karena sudah terlatih. Yang terakhir, ini mempersingkat, biar makan waktu. Istila'ul madhkuri alal qalbi wastighraqih bihi. Yang terakhir, dzikir itu meliputi anggota. Lisan dzikir, hati dzikir, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dzikir yang paling tinggi. Pertama, dzikir lisan saja. Kedua, lisan dan hati kadang nyambung, kadang tidak. Nomor 3, dzikir hati dan lisan sudah biasa karena sudah terlatih. Nomor 4, dzikir
meliputi hati, lisan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dikir adalah benteng dari semuanya. Ini kalau kita lanjutkan masalah fadilahnya dikir, ya bisa disambung di lain kesempatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.